Selamat berjumpa pada episode yang ke-8. Yang mana episode yang ke-8 merupakan ringkasan ulang dari episode pertama yang penjabarannya berada di episode kedua sampai ke-7, yaitu tentang kunci-kunci sukses. Di samping ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Bila saya ditanya atau ada orang berkonsultasi atau saya menganalisis masalah yang terkait dengan karir, bisnis, hidup dan kehidupan, pencapaian cita-cita, yang saya tanyakan adalah tentang doanya. Konsep doa, kekhusyuan doa, rutinitas doa. Karena orang yang belum bisa berdoa efektif, menurut penelitian saya 33%. Orang yang masih mengeluh, berprasangka negatif sekitar 87%. Orang yang belum menyadari sepenuhnya tentang pentingnya sedekah dan spiritual sekitar 66%. Jadi pertanyaan saya itu, doanya bagaimana, keluhannya bagaimana, sedekah spiritualnya seperti apa. Dan yang jelas saya menanyakan tujuan yang bersangkutan. Apakah memiliki tujuan yang jelas? Tujuan jangka panjang, jangka pendek, atau saat ini tapi jelas. Menurut penelitian hanya 13% orang yang mempunyai tujuan yang jelas. 10% memiliki tujuan yang jelas, 3% memiliki tujuan yang jelas dan diimajinasikan. Pertama tentang doa. Doa harus smart, V. S adalah spesifik, M adalah measurable, dapat diukur keberhasilannya, A adalah achievable, dalam arti Anda mampu mencapainya, walaupun di sisi lain ada kata-kata out of the box, berpikir out of the box. Keempat, realistik. Kelima, ada batasan waktunya, time bound. Keenam adalah fokus, dalam arti apa yang tidak Anda inginkan jangan dijadikan kalimat doa, dijadikan kata-kata dalam doa. Contoh, ya Allah, saya mohon tidak gagal lagi kali ini. Sebaiknya Anda mengatakan, ya Allah, saya mohon berhasil kali ini. Lalu I adalah imajinasi, yang bisa dibayangkan. Doa perlu dibayangkan. Satu permohonan mungkin Anda membayangkan beberapa hal. Permohonan ingin sukses bisnis, permohonan sukses bisnis membayangkan banyak orang membeli, membayangkan yang membeli puas, membayangkan dompet Anda tebal, membayangkan banyak disalami orang, dan seterusnya. Membayangkan sekitar 10 menit, boleh kurang, boleh lebih. Lalu, selanjutnya, masalah spiritual, terutama masalah sedekah. Yang saya cek juga, sedekah tidak hanya
berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, tapi mungkin juga sedekah uang atau sedekah mendoakan orang lain. Banyak macam-macam sedekah. Kalau sedekah uang atau sedekah lainnya, yang penting pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah membuat kejutan. Yang ketiga, Anda dalam waktu sempit mampu bersedekah. Anda punya 100.000, sedekah 5.000, ikhlas. Sedekah 15.000, sedikit ikhlas. Tapi kalau suruh sedekah 50.000, mikir-mikir. Sebenarnya itu batas Anda jadi belum ikhlas. Nah itu, silahkan sedekah sampai batas akan mencapai belum ikhlas. Itu baik. Syukur kalau melewati belum ikhlas. Ikhlas memang harus dilatih. Lalu keluhan. Saya cek tentang keluhannya. Positive thinking. Anda doa, sering berdoa, sering tahajud, sering puasa, sering sedekah, tapi kalau Anda punya keluhan satu yang betul-betul mengurangi kualitas doa atau menghambat pencapaian tujuan, contohnya Anda bisnis, lalu Anda hanya mengatakan, wah kalau begini hancur bisnis saya, wah banyak saingannya, wah sial betul. Nah itu yang akan menghambat tujuan Anda atau mengurangi kualitas doa Anda. Air susu kena setitik air tuba. Keluhan lain adalah khawatir, curiga, tidak yakin, tidak senang dengan orang yang berhasil dalam bisnisnya, berarti Anda tidak senang pada orang itu dan tidak senang akan keberhasilan itu. Jadi keberhasilan tidak akan mampir ke Anda karena Anda tidak senang. Kita tahu nasib. Nasib berdasarkan usaha dan doa Anda, Tuhan akan menentukan siapa yang akan memberi kamu, apa yang harus diberikan, mengapa diberikan, di mana diberikan, kapan diberikan, bagaimana memberikannya. Itu Tuhan yang mengaturnya. Tapi berdasarkan usaha dan doa Anda. Kalau takdir adalah kehendak Tuhan atau memang baru dikehendaki Tuhan. Sedangkan kalau kodrat itu adalah patokan-patokan, batasan-batasan dari yang terkait dengan hukum alam, hukum yang ditentukan oleh Allah, dan juga hukum dalam hubungannya antar manusia. Saya kira sekian dulu ringkasan dari episode 1. Silakan sedekah, share, like, komen, atau subscribe. Saya Subiono, 081 215 75384. Usaha bisnis saya Meta Fisioterapi, penyembuhan keluhan gejala stroke, penyembuhan keluhan penyempurnaan pasca stroke, penyempurnaan penyembuhan, lalu membuka
alam bawah sadar, kepekaan alam bawah sadar, mengkonsep doa, dan menghilangkan gangguan makhluk dunia lain. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.